Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Akhirnya setelah minggu lalu libur, chapter 1152 akan rilis minggu ini. Di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa spoiler yang tentunya menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Hari yang Mengerikan. Ya, judul ini mengacu pada insiden 14 tahun lalu di mana Raja Halar tewas di Kastil Aurus. Oke, lanjut. Di bagian cover menunjukkan sosok Yamato yang memberikan topi kepada Tama dan Kawamatsu. Oke, masuk ke poin spoiler yang pertama. Di sini Gaban menjelaskan cara untuk melukai dan bahkan mengalahkan Ksatria Dewa. Tentu kita masih ingat bahwa Gaban berhasil melukai Somers yang punya teknik keabadian. Dan ternyata sesuai dugaan banyak fans ya, bahwa rahasia kemampuan Gaban itu adalah Hausoku Haki. Ya, Gaban melukai Somers menggunakan Hausoku Haki yang besar dan kuat. Di sini tangan kiri Raja Bajak Laut itu juga tahu bahwa Luffy bisa menggunakan Hausoku Haki dalam pertarungan. Ya, karena sebelumnya dia dan Luffy beserta Zoro pernah bentrok di Kastil Aurus ketika memperebutkan kunci Loki. Namun menurutnya Hausoku Haki Luffy masih terlalu lemah. Karena itulah Luffy harus meningkatkan Hausoku Hakinya. Kemudian selain Luffy, Gaban mengatakan bahwa di dalam kru topi jerami masih ada satu orang lagi yang dapat menggunakan Hausoku Haki. Nah, di sini Sanji mengira bahwa orang yang dimaksud oleh Gaban itu adalah dirinya, tapi ternyata bukan. Ya, yang dimaksud Gaban itu adalah Zoro. Ya, seperti Luffy tadi ya, Gaban juga sempat bertarung dengan Zoro di Kastil Aurus. Luffy pun juga menyadari bahwa Zoro memiliki Hausoku Haki. Nah, sampai di sini tentu sudah jelas bahwa untuk dapat melukai Ksatria Dewa dibutuhkan Hausoku Haki yang kuat. Lalu Luffy dan Zoro adalah dua orang yang dimungkinkan dapat melukai dan mengalahkan para Ksatria Dewa. Oke, lanjut. Ada hal yang cukup mengejutkan di sini ya, yaitu Luffy meminta Loki untuk jadi nakamanya. Ya, Luffy ingin agar Loki menjadi krunya. Ya, Loki memang kuat sih, tapi badan super besarnya itu tentu akan sangat sulit untuk masuk ke dalam kapal Thousand Sunny. Kemudian Hajruddin masih tetap pada pendiriannya, yaitu tidak akan membebaskan Loki. Namun jika Loki benar-benar jadi kru topi jerami, maka Hajruddin tidak punya pilihan lain selain membebaskan Loki. Tapi ya, beruntungnya sih rencana gila Luffy itu ditolak oleh semuanya. Loki, Hajruddin, Zoro, dan Sanji menolak rencana Luffy. Ya, walaupun Loki menolak untuk jadi nakama, Mimin rasa dia akan tetap jadi salah satu aliansi bajak laut topi jerami, karena kekuatannya sangat dibutuhkan pada pertempuran akhir nantinya. Nah, lanjut. Gaban mulai menceritakan flashback 14 tahun lalu di mana sudah terjadi insiden besar di Kastil Aurus. Gaban mengatakan bahwa saat itu dia dan Shanks ada di Elbaf ketika peristiwa mengerikan itu terjadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke adegan flashback ya, pada masa 14 tahun lalu. Terlihat sosok Loki sedang berjalan ke istana untuk menemui ayahnya. Tapi di sini Loki tidak punya niat untuk menghabisi ayahnya itu. Dia cuma ingin bertanya dan meminta penjelasan mengapa ayahnya bersekutu dengan pemerintah dunia. Nah, di sini Loki tidak suka dengan pemerintah dunia karena mereka telah melenyapkan idolanya, yaitu Rox di Sebek. Ya, sosok Rox memang menghilang di God Valley dan pemerintah dunia mengklaim kemenangan atas nama Monkey D. Garp. Sehingga setelah kejadian itu, Garp dikenal sebagai pahlawan angkatan laut. Ya, kembali ke cerita. Loki pun masuk ke istana untuk menemui ayahnya. Tapi Loki malah jadi sangat terkejut ketika melihat ayahnya itu sudah diserang oleh anak buahnya sendiri.
Iya, sampai di sini tentu sudah jelas ya bahwa bukan Loki yang memulai rencana untuk menghabisi Raja Halar. Oke, lanjut ke bagian flashback yang lain. Di sini menunjukkan sosok Gaban dan Shanks. Mereka sedang berbincang mengenai Raja Halar. Shanks mengatakan bahwa dia memiliki semacam ikatan dengan Raja Elbaf itu. Karena itulah dia ingin bertemu lagi dengannya. Nah, ini menarik ya, kira-kira ikatan apa yang pernah terjalin antara Shanks dan Raja Halar? Apakah keduanya pernah saling bertarung atau mungkin pernah saling tolong-menolong? Ya, menarik untuk dinantikan. Selanjutnya ada hal yang sangat mengejutkan sudah terungkap di chapter ini dan mematahkan banyak prediksi para fans One Piece, yaitu bahwa buah legendaris milik bangsa Elbaf telah dicuri oleh seorang sosok misterius. Ya, selama ini Loki sering disebut sebagai orang yang telah mengambil buah legendaris itu dari Raja Halar. Dan menurut orang-orang Elbaf itu adalah alasan Loki dalam menghabisi ayahnya, ya karena menginginkan buah legendaris bangsa Elbaf itu. Namun di sini sudah terbantahkan bahwa ada sosok misterius yang mengambil buah tersebut. Jadi sepertinya Loki ini benar-benar cuma korban fitnah. Namun tentu dia punya alasan kuat mengapa memilih untuk menerima fitnah itu dan tidak secara terang-terangan menceritakan hal yang sebenarnya, bahkan kepada saudaranya sendiri yaitu Hajrudin. Oke, lanjut kita masuk ke bagian terakhir di chapter ini. Di sini ada flashback lain yang menunjukkan masa 109 tahun yang lalu. Pada masa itu Raja Halar masih muda. Dia pun terlihat tidak sedang berada di Pulau Elbaf. Raksasa itu ada di sebuah kerajaan manusia biasa. Kemudian dikabarkan bahwa Raja Halar mengamuk di kerajaan manusia itu. Ya, belum dijelaskan sih atas dasar apa Raja Halar mengamuk. Namun sepertinya flashback 109 tahun yang lalu itu akan punya hubungan yang erat dengan flashback 14 tahun lalu. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1152 ini. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Show.